Hai Sobat Mambris, salam inisiatif dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Senang sekali hari ini di pagi yang sangat cerah. Di samping saya juga sudah ada narasumber kita yang sangat cantik dan yang sangat istimewa di edisi ke-10 kali ini untuk Mambris Talk podcast kita saat ini. Ini ada sesuatu yang beda. Apa yang beda? Yang beda adalah kita ada langsung di kantor Kabupaten Kepulauan Yapen. Harapannya nanti kita akan bisa sharing ya, Ibu ya. Kita akan membahas tentunya di sini adalah mengenai pelayanan yang ada di kantor kabupaten. Tapi kata Sobat Mambris itu nggak kenal Kak saya. Jadi nanti supaya Sobat Mambris juga tahu nih siapa nih yang cantik di samping saya langsung dulu mempersilahkan Ibu boleh memperkenalkan diri secara singkat, nama dan juga jabatan yang punya Kabupaten Kepulauan Yapen loh. Oke, dipersilakan Bu. Iya, terima kasih Mbak Ika. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Carolina Payawa. Saya menjabat sebagai Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi Ibu nih yang punya katanya Kabupaten Kepulauan Yapen ya. Artinya untuk masyarakat Sobat Mambris nih, tidak hanya di Biak Numfor tapi juga di Kepulauan Yapen, khususnya kalau di Kota Serui nih kalau butuh jaminan kesehatan, informasi mengenai JKN langsung saja ke kantor Kabupaten Kepulauan Yapen dan ketemu Ibu yang cantik di samping kiri saya ini. Bicara mengenai pelayanan yang ada di kantor kabupaten, sebenarnya kita itu punya berapa wilayah kerja nih kantor cabang Biak sendiri, Bu Karo? Untuk kantor cabang Biak kami punya 9 wilayah kerja. 9 wilayah kerja. Nah kebetulan Ibu Karo ini sebagai kabupaten di Kepulauan Yapen. Nah, boleh dijelaskan dong Bu, di Kabupaten Kepulauan Yapen itu terdiri dari pelayanan kesehatan apa saja yang menjadi provider kita, baik itu rumah sakit, fasilitas kesehatan mungkin ada berapa, kemudian sebaiknya nih masyarakat ini paling banyak itu ketika datang ke kantor itu apa sih pelayanan yang dibutuhkan? Jadi kita di kantor Kabupaten Kepulauan Yapen kita punya 1 rumah sakit ya Mbak, dan kita juga punya 13 FKTP, 13 fasilitas puskesmas ya. Yang pertama kita punya 13 puskesmas, ada 3 klinik, iya, dan 1 dokter gigi, serta 5 DPP. Oh, ada 1 rumah sakit umum yang tentunya adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, kemudian ada 13 puskesmas. 13 puskesmas ini untuk masyarakat yang ada di kampung-kampung nih. Lebih mudah nih mengakses ya untuk mendapatkan jaminan. Ada 13 puskesmas, kemudian ada 5 DPP, 5 dokter praktek penerangan. Nah, yang kerja di perusahaan PNS biasanya perginya malam nih Bu ya. Jadi jangan khawatir, ada 5 dokter keluarga atau DPP ya yang bisa dikunjungin ketika dibutuhkan pelayanan. 1 dokter gigi tadi Bu? 1 dokter gigi Nina. Oh, 3 kliniknya boleh disebutkan dong Bu, supaya masyarakat tahu. 3 kliniknya, 1 klinik SWPI, 2 klinik Polkes, ketiga klinik Dharma Pratama. Oh betul, berarti sama-sama pemerintah punya terkecuali yang 3 klinik SWPI tadi itu ya, karena memang langsung badan usaha. Oke, menarik sekali Ibu mengenai pelayanan di kantor kabupaten yang tentunya harapannya adalah seluruh masyarakat Indonesia sampai dengan di pelosok itu memang mudah mendapatkan pelayanan. Nah, boleh dong Bu dijelaskan secara singkat biasanya nih peserta datang ke kantor paling banyak ini yang diharapkan nih apa nih kebutuhannya yang biasa sering datang nih? Oke, untuk kami di kantor Kabupaten Kepulauan Yapen mungkin kami pelayanannya hampir sama ya dengan kantor cabang. Hanya saja memang kami di sini agak kecil ya dari kantor cabang. Kami juga hanya punya 1 loket layanan. Jadi untuk pendaftaran peserta di sini yang paling banyak datang itu pengurusan terkait dengan PBI APBD. Peserta PBI APBD itu memang yang dijamin oleh pemerintah daerah ya. Itu memang paling banyak ya, tiap hari itu paling banyak itu peserta PBI APBD dan peserta-peserta yang datang untuk mengakses layanan mobile JKN. Nah, betul. Jadi tatap mukanya dikurangin, lebih banyak nanti dimudahkan dengan menggunakan aplikasi mobile JKN. Apalagi kan kita kan sudah tidak cetak kartu. Betul. Jadi memang
Untuk registrasi itu kalau kantor Kabupaten Kepulauan Riau itu sangat banyak. Sehari itu bisa 10 atau lebih dari itu untuk datang hanya terkait registrasi. Hanya terkait registrasi mobil ya. JKN. Jadi untuk registrasi pun ternyata registrasi mobil JKN sangat aware ya, masyarakat diberikan informasi untuk juga mendapatkan informasi lebih gampang nih, karena satu lagi kita harus sampaikan kepada peserta JKN semua tentunya bahwa bicara mengenai manfaat JKN itu semua ada di dalam aplikasi Mobile JKN. Jadi kemanfaatannya mau tahu kelas berapa terdaftar, ada berapa fasilitas kesehatan, bisa pindah kelas dan bisa sebagainya. pindah vaskes, lebih gampang. Luar biasa. Tentunya apresiasi untuk Kabupaten Kepulauan karena memang untuk registrasinya tuh sangat banyak ya Bu ya, dan juga masyarakatnya juga sangat aware ya untuk melaksanakan. Nah, tadi Ibu sampaikan bahwa mengenai fasilitas kesehatan di sini tentunya melihat cakupan peserta cukup ya Bu ya, dengan satu rumah sakit, kemudian 13 puskesmas, ditambah dengan 5 DPP dan juga satu dokter gigi dan 3 klinik. Nah, ini harapannya masyarakat mudah nih mengaksesnya. Nah, Bu, mengenai tadi Ibu sudah sampaikan terkait ternyata peserta itu banyak juga datang ke kantor kabupaten, karena tadi Ibu bilang kantor kabupaten itu seperti kecilnya kantor cabang ya, ukuran mininya lah kantor cabang, karena semua pelayanan yang ada di kantor cabang itu juga dilakukan di kantor kabupaten. Nah, boleh dong tadi Ibu sampaikan mengenai peserta itu paling banyak datang adalah PBI APBD, jadi mengurus mengenai APBD peserta yang dijamin oleh pemerintah daerah. Mengenai hal ini, apakah pelayanan terkait UHC Universal Health Coverage di Kabupaten Kepulauan Riau ini sudah 100% Bu? Kalau untuk peserta PBI-APBD ya terkait dengan UHC, kalau kami di Yapen, kalau mau dibilang memang kami sudah hampir ya, dan UHC non cut off ya, Jadi di mana peserta datang langsung daftar, langsung aktif. Jadi sebenarnya peserta itu sudah dipermudah oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau. Artinya pemerintah juga sangat aware ya. Anggarannya sangat cukup Ibu ya. Anggarannya cukup. untuk tahun 2024. Ya, harapannya ini tentunya akan terus menjadi perhatian ya untuk pemerintah daerah, bahwa memang memberikan jaminan, kita bekerja sama nih, sama-sama nih stakeholder, kemudian juga dengan BPJS Kesehatan, tapi juga dengan provider-provider, baik itu fasilitas kesehatan tingkat lanjutan maupun fasilitas kesehatan tingkat pertama. Menarik sekali tentunya Ibu mengenai pelayanan di kantor kabupaten. Kalau di kantor cabang itu kan ada pelayanan non tatap muka. Bagaimana untuk di kantor kabupaten Ibu? Apakah ada juga BPJS online, BPJS keliling, atau langsung jemput bola ke masing-masing kantor ke puskesmas atau instansi? Kalau kami di kantor Kabupaten Kepulauan Riau mungkin yang sudah kami jalankan BPJS online, kemudian kami juga ada BPJS keliling. Jadi di mana kami memang untuk BPJS keliling kami masuk ke kampung-kampung. Itu juga terkait juga dengan jaringannya. Jadi kami lihat kampung ini ternyata jaringannya bagus, bisa kami masuk, langsung kami. Jadi seperti itu ya Bu ya. Baik, mengenai pelayanan tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ternyata sama ya dengan di kantor cabang ya. Jadi kalau di kantor cabang tuh ada BPJS keliling, di kabupaten juga ada. Jadi datangnya ke puskesmas maupun ke instansi-instansi dan juga kelurahan ya, kampung ya. Iya, ke kampung-kampung. Kantor kampung ya. Baik, kira-kira Bu boleh dijelaskan apa saja sih kendala yang mungkin sering didapatkan ketika di kantor kabupaten? Kalau kami di kantor Kabupaten Kepulauan Riau mungkin untuk kendala sangat kecil ya, karena terkait juga dengan jaringan. Kami sudah jaringan kami aman, alat prasarana juga kami sudah disiapkan semua, jadi memang aman. Mungkin kalau kendala ya pasti dari peserta ya, apalagi terkait dengan registrasi mobile JKN, di mana kan peserta wajib punya HP, kemudian pulsa data pulsa untuk SMS itu yang sering memang pesertanya yang mengeluh, keluhan itu dari peserta. Jadi kalau kendala sebenarnya terkait mengenai infrastruktur, kemudian sarana prasarana sudah memadai ya, apalagi untuk jaringan sudah tidak lagi ada permasalahan. Tetapi justru ketika peserta datang, ketika mau registrasi
registrasi mobile JKN. Iya. Kendalanya adalah memang jadi informasi tentunya untuk sobat JKN, pastikan ketika akan melaksanakan registrasi mobile JKN pastikan ada pulsa Ada data, pulsa data, kemudian ada pulsa juga biasa pulsa juga. biasa juga supaya bisa terregistrasi. Bisa registrasi. Jadi nanti selanjutnya mau lihat nomor kartu dan sebagainya ada ya. Baik, satu lagi Ibu, pelayanan yang paling sering tadi sudah disebutkan mengenai APBD, apa nih peserta yang datang untuk pengurusan registrasi mobile JKN maupun APBD, dan juga gimana nih untuk kerjasama kita dengan para provider, baik itu puskesmas, rumah sakit, itu kan paling sering sekarang itu adalah bagaimana peserta nih kalau lagi hamil nih Bu, itu bisa nggak Bu langsung mendapatkan pelayanan di puskesmas terkait kontrol kehamilannya atau harus ke rumah sakit Bu? Nah, apakah puskesmas di Serui ini juga memadai? Untuk puskesmas di Serui sebenarnya sangat memadai, Sangat sangat ya. memadai. Jadi untuk peserta-peserta yang hamil bukan seharusnya tapi langsung ke puskesmas. Jadi puskesmas itu sudah bisa untuk semua pelayanan, maupun itu ANC, PNC, KB, itu semua bisa dilakukan di puskesmas. Termasuk kontrol ketika bayi habis lahir ya Ibu ya. Bisa kembali ke puskesmas. Kalau ke rumah sakit kecuali yang kasusnya spesialistik ya, untuk spesialis langsung dirujuk ke prosedur pelayanannya peserta nggak perlu datang ke kantor cabang dong Bu, langsung saja yang pasti kartunya aktif ya. Iya. Nah, bicara mengenai prosedur pelayanan, apakah peserta masih sering mengeluh Bu di kantor kabupaten? Mungkin bisa jadi di kantor kita nih jaringannya bagus, tapi ternyata di kantor di daerah puskesmas lain jaringannya nggak bagus nih. Apakah fasilitas kesehatan kalau kita sesuai dengan misi kita bagaimana memberikan pelayanan mudah, cepat dan setara, apakah masih ada permintaan kartu nih Bu? Karena kan harusnya cukup menggunakan KTP. Ya. Kalau untuk permintaan kartu kami sudah tidak pernah dengar keluhan dari peserta, karena puskesmas di Kabupaten Kepulauan Niapen sebenarnya puskesmas yang sudah terinfo, sudah dapat info terkait dengan peserta berobat cukup menggunakan NIK. Iya. Jadi untuk kartu untuk minta fotokopi ataupun minta administrasi yang lain sudah tidak ada. Berarti sobat JKN nggak perlu ragu. Jadi mau di daerah pelosok pun selama ada jaringan, ada pulsa data, dan juga ada pulsa biasa, semua teratasi dengan tentunya aplikasi mobile JKN, dan juga tidak perlu khawatir ketika akan melaksanakan pemeriksaan kalau lupa bawa HP. Tapi hari gini sih nggak mungkin orang lupa bawa HP ya. Lupa bawa HP cukup. Kalau berobat di FKTP cukup gunakan KTP ya. Untuk anak-anak kan bisa gunakan kartu keluarga. Betul sekali. Atau KIA ya, kartu identitas anak. Baik, tentunya senang sekali karena hari ini edisi yang sangat spesial. Menurut saya sangat spesial Ibu, karena kita hadir langsung melihat pelayanan yang ada di kantor Kabupaten Kepulauan Niapen, yang harapannya informasi-informasi mengenai jaminan kesehatan nasional ini tidak hanya bisa dilihat oleh orang yang mungkin yang punya Android, tapi tolong sampaikan kepada saudara, kepada sahabat, kepada pacar, atau juga kepada mantan ya Bu ya, bahwa program JKN itu ada seluruhnya di pelosok daerah. Bahkan jadi kalau ada di kota, ada di provinsi, tapi ternyata ada juga di kantor kabupaten. Jadi peserta JKN ya sobat semua tidak usah ragu kalau misalnya lagi ada di Serui terus ternyata butuh pelayanan atau butuh informasi mengenai JKN, langsung saja datang. Satu lagi nih Bu, jangan sampai nanti sobat Mamprisku ini nggak tahu Bu alamat kantor Kabupaten Kepulauan Niapen ini ada di mana, atau posisinya di sebelah mana nih gampangnya. Boleh dong Bu sebelum kita closing statementnya Bu. Jadi untuk alamat kantor Kabupaten Kepulauan Niapen, kami di Jalan Maria Dei. Pasti banyak orang sudah tahu ya, karena kami hampir dekat dengan tempat pariwisata ya di Pantai Maria Dei. Jadi mau lewat ke Pantai Maria Dei pasti lewat di depan kantor BPJS Kesehatan. Patokannya stadion belok kanan sebelum Pantai Maria Dei. Ingat ya, sebelum Pantai Maria Dei
kemudian stadion belok kanan pertigaan. Nah, Iya. ingat ya. Jadi kalau untuk sobat JKN, Mambris semua yang mungkin lagi jalan-jalan ke Serui, tapi tentunya juga untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, jangan lupa kalau butuh informasi silahkan langsung datang ke kantor kabupaten. Ya, senang sekali tentunya. Sebelum kita closing Ibu, sebelum saya tutup ya Ibu ya, boleh dong Bu closing statement sedikit saja mengenai ajakan untuk kita mengenai pelayanan di kantor kabupaten. Yang pastinya harapannya kantor kabupaten itu sama ya, setara dengan kantor cabang. Jadi jangan ragu, boleh Ibu. Oke, untuk sobat JKN semua, jadi nggak perlu ragu. Iya. Kalau butuh pelayanan jadi untuk sobat JKN tidak perlu ragu ya, untuk pelayanan program JKN kami sudah hampir sama ya dengan kantor cabang, dengan kota-kota besar. Kami pun pelayanannya sama. Betul. Jadi teman-teman sobat-sobat JKN datang langsung pengurusan datang membawa berkasnya kalau sudah lengkap. Hari itu pun juga kami akan proses. Jadi kami tidak akan menunda-nunda untuk kebutuhan para sobat JKN, karena kebanyakan yang datang ke kantor BPJS untuk pengurusan itu dalam keadaan sakit ya. Iya. Himbauannya juga pastikan jaminan kesehatan sebelum Anda sakit ya. Jadi jangan tunggu sakit baru pengurusan, karena untuk pengurusan kartu JKN sekarang menggunakan NIK yang sudah online. Jadi jangan lupa. Jadi memang harus jauh-jauh hari ya, sebelum sakit sudah harus bikin. Baik, tentunya terima kasih sekali Ibu Karo. Sangat senang sekali hari ini Ibu Karo sudah menyampaikan kepada kita. Kita boleh closing statement bersama. Jadi BPJS Kesehatan memberikan jaminan yang cepat, mudah, cepat dan setara ya Bu Karo ya. Sudah disampaikan oleh Bu Karo bahwa sobat JKN nggak perlu ragu kalau lagi datang ke kantor kabupaten manapun, kalau butuh jaminan kesehatan atau butuh informasi JKN langsung saja datang, bisa di kantor kabupaten dan juga di kantor cabang yang memang dibutuhkan ya. Oke, kita closing sama-sama Bu Karo. Untuk sobat JKN jangan lupa BPJS Kesehatan kita akan memberikan jaminan yang mudah, cepat dan setara. Oke, senang sekali. Terima kasih Bu Karo tentunya disampaikan, tentunya juga kepada sobat JKN. Sampai jumpa hari ini di edisi Puru. Kita akan kembali ketemu nanti di edisi ke-11 untuk Mambris Talk dan juga podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa.